DPRD itu bisa bersinergi juga dan saling dukung. Saya mengatakan kepada seluruh jajaran ataupun anggota fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Jakarta ini tentunya untuk mendukung, mengawal dan sekaligus memberikan masukan. Karena itu penting sekali agar pembangunannya sukses. Kalau sukses pemerintahnya, masyarakat juga akan semakin senang. Memberikan kesempatan yang pertama kepada Pak Menko untuk menyampaikan. Pak Menko, kami silakan. Dari insan pers yang saya cintai dan banggakan, saya merasa terhormat mendapatkan undangan dari Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, untuk hadir menyampaikan pandangan-pandangan sekaligus juga membangun sebuah kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, khususnya di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang merupakan portfolio dan amanah yang sedang kami emban. Tentunya dalam forum Musrenbang sekaligus juga membahas RPJMD 2025-2029 termasuk RKPD 2026 ini, saya melihat Jakarta akan terus memiliki peluang yang baik secara ekonomi dan juga tentunya kita berharap menaruh harapan besar kepada Bapak Gubernur yang baru terpilih dan menjalankan tugas bisa semakin membuat Jakarta tumbuh ekonominya dan sekaligus juga masyarakatnya bisa hidup dengan semakin baik, semakin nyaman. Saya melihat bahwa segala sektor pembangunan itu tidak lepas dari aspek infrastruktur. Tadi di dalam saya menyampaikan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan bersama. Misalnya bagaimana konektivitas di Jakarta juga semakin baik, transportasi yang makin ramah lingkungan, tapi juga terjangkau untuk bisa membuat aktivitas masyarakat lebih baik. Kemudian yang kedua juga kita mencegah berbagai kerusakan lingkungan, kita jaga lingkungan kita, dan termasuk urusan sampah ini juga seringkali mengganggu dan kita harus hadir dengan infrastruktur, dengan teknologi yang tepat agar bisa secara signifikan mengurai permasalahan sampah di Jakarta. Yang ketiga, bagaimana kita bisa berharap masyarakat pesisir utara Jakarta juga lebih aman ketika menghadapi ancaman menurunnya permukaan tanah dan juga banjir rob yang bisa mengintai kapanpun, dan tentu diperlukan pembangunan tanggul-tanggul yang kokoh dan juga resilient terhadap berbagai perubahan iklim. Yang berikutnya saya juga menyampaikan tadi bahwa kita ingin Jakarta ini juga terus menjadi pusat yang unggul dan manusianya, warganya itu juga baik hidupnya, semakin berkualitas. Artinya aspek infrastruktur untuk kesehatan, untuk pendidikan juga harus diperhatikan. Dan yang lain-lain tentunya tadi kita mendengarkan visi dari Pak Gubernur yang luar biasa. Menurut saya semangat beliau untuk menghadirkan Jakarta sebagai kota global, kota pusat perekonomian yang tadi berkelanjutan, kemudian juga bisa mensejahterakan seluruh warganya, mudah-mudahan bisa dicapai, termasuk yang semakin berdaya saing untuk Jakarta yang semakin maju ke depan. Terima kasih sekali lagi Pak Gubernur atas kesempatannya. Iya, saya tentunya selain dalam kapasitas sebagai Menteri Koordinator bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, juga selaku Ketua Umum Partai Demokrat yang punya wakil-wakil rakyat, ada fraksi Partai Demokrat di Jakarta ini, tentunya berharap DPRD itu bisa bersinergi juga dan saling dukung. Saya mengatakan kepada seluruh jajaran ataupun anggota fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Jakarta ini tentunya untuk mendukung, mengawal dan sekaligus memberikan masukan. Karena itu penting sekali agar pembangunannya sukses. Kalau sukses pemerintahnya, masyarakat juga akan semakin senang. Jadi yang pertama, pendaftarannya itu utamanya sebenarnya di kelurahan, bukan di balai kota. Tetapi keputusannya nanti akan dikerucutkan di balai kota. Karena saya ingin isu tentang orang dalam ini betul-betul bisa dihilangkan dalam rekrutmen untuk PPSU maupun untuk PJLP.
Sehingga dengan demikian sekali lagi kami informasikan bahwa rekrutmennya, pendaftarannya bisa di kelurahan. Tetapi keputusannya, karena saya ingin menghilangkan orang dalam dan transparansinya itu terjadi, maka keputusannya di tingkat wali kota yang dilaporkan kepada gubernur. Sebenarnya menggambarkan bahwa memang harapan orang untuk bekerja di PPSU ini tinggi sekali. Kami sudah mengumumkan lowongan ini untuk 1.100 pada saat ini, dan nanti di awal tahun depan atau akhir tahun ini akan tambah 506. Sedangkan untuk damkar itu 1.000. Kenapa kemudian ini antusiasme publiknya luar biasa? Ya ini memang kondisi daerah yang kemarin sudah saya sebutkan, yang datang ke Jakarta ini memang mengalami peningkatan. Pak, kalau masalah untuk waktunya itu sebenarnya resmi dibukanya itu dari kapan? Ya saya teknisnya nggak terlalu lama. Tapi intinya pendaftarannya bisa di kelurahan. Jadi gini, kemarin kami sudah rapatkan dan saya sudah memutuskan sebenarnya untuk BBM yang pajak 10% ini kan sudah berlangsung puluhan, lebih dari 10 tahun. Yang memungut selama ini adalah Pertamina. Tetapi dengan undang-undang baru ada diskresi yang diberikan kepada gubernur. Sehingga dengan demikian kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta kami akan memberikan relaksasi ataupun kemudahan ataupun diskon yang dulu dipungut 10% menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan menjadi 2,5% atau 2% nanti di lapangan diputuskan untuk kendaraan umum. Sehingga dengan demikian ada penurunan yang luar biasa, bahwa untuk pribadi menjadi 5%, sedangkan untuk umum kami sudah putuskan menjadi 2%. Dan itulah yang menjadi keputusan Gubernur Jakarta dan akan segera disosialisasikan, pergubnya akan segera dibuat. Sebenarnya kalau nanti dilihat di SPBU, perubahan itu nggak akan kerasa kecuali yang warga Jakarta, karena selama ini memang mereka dipungut 10%. Pak, untuk membedakan itu nanti harus plat kuning atau seperti apa, Pak? Kan GrabCar banyak yang nggak plat kuning, Pak. Bukan, dia kendaraan umum ya. Tentunya untuk transportasi umum. Kalau transportasi yang bersifat personal, rental dan sebagainya itu beda, itu bersifat personal. Ada lagi, satu lagi ya. Jadi secara khusus ingin saya sampaikan, kami akan menertibkan parkir-parkir liar, termasuk apa yang terjadi di Tanah Abang. Maka sebenarnya pergubnya sudah ada, tapi tidak dijalankan secara baik. Maka untuk itu kemarin kan saya sudah sampaikan kepada Satpol PP untuk mulai melakukan penertiban untuk itu, termasuk secara khusus hari ini saya mengundang PPSU atau pasukan Orange yang berani melakukan mencegah penindakan kepada masyarakat yang menggunakan motor yang naik ke trotoar, karena yang begitu-begitu memang harus diberikan penghargaan. Termasuk nanti secara khusus makan siang saya juga mengundang damkar Jakarta yang menjadi juara dunia di Singapura, dan kami akan memberikan penghargaan khusus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.